Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karoma Dara Juanita dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya, yaitu membuat paper yang berjudul Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam video ini akan membahas 5 subbab, yaitu yang terdiri dari bekerja dengan sehat, lingkungan kerja yang sehat, upaya perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat, peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Nah, sebelumnya apa sih keselamatan dan kesehatan kerja? Menurut WHO, keselamatan dan kesehatan kerja ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Dengan adanya K3, maka derajat semua pekerja harus ditingkatkan setinggi mungkin, dan ini berlaku untuk semua jenis dari suatu pekerjaan. Perusahaan harus melakukan tindakan untuk pencegahan pada saat terjadi gangguan kesehatan yang terjadi pada pekerja yang disebabkan oleh pekerjaan yang ia lakukan di tempat kerja yang sedang ia kerjakan. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, bekerja dengan sehat. Bekerja dengan sehat adalah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan mental dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada saat bekerja. Seperti pengertian dari WHO tadi, cara bekerja dengan sehat adalah bisa dengan 6 cara berikut ini, yaitu dengan membuat desain area kerja yang aman. Pengaturan tata letak sangat penting untuk membantu mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, mencegah error, dan menekan kejadian yang tidak diharapkan yang berakibat kecelakaan. Adapun yang kedua, yaitu selalu menjaga kebersihan area kerja. Ini adalah bagian cara kerja yang aman dan sehat. Area kerja yang bersih adalah wilayah kerja yang aman dan sehat dan bisa meningkatkan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, melakukan observasi. Anda harus melakukan observasi dan mempelajari setiap karyawan melakukan pekerjaan mereka. Yang keempat, menjaga semua mesin dan peralatan dalam keadaan baik. Memastikan bahwa semua mesin dan peralatan kerja berada dalam kondisi yang baik. Pastikan juga memelihara shift kerja, roster kerja dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, adapun hazard atau bahaya, menghindari bahaya dengan melakukan pemeriksaan rutin dan perlu pemahaman, kemahiran untuk melakukan identifikasi bahaya dengan baik dan benar. Yang keenam, adapun melakukan review setiap tahun atau setiap ada perubahan di tempat kerja harus dilakukan peninjauan kembali pedoman kerja keselamatan kerja di tempat kerja. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu lingkungan kerja yang sehat. Adapun cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yaitu yang pertama, pastikan ruangan kantor memiliki jumlah ventilasi yang cukup. Keberadaan ventilasi udara dalam sebuah kantor itu sangat diperlukan. Ventilasi udara memiliki fungsi untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, pastikan ukuran setiap ruang kerja itu lapang. Kelapangan ruang kerja sebuah kantor akan membuat lingkungan kantor menjadi sehat karena udara di ruangan dapat leluasa bergerak. Yang ketiga, yaitu ada pastikan lingkungan kerja bersih. Lingkungan kantor yang sehat adalah lingkungan kerja yang bersih. Pastikan untuk membersihkan ruangan kantor setiap hari. Pembahasan yang ketiga, yaitu upaya perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kelancaran proses bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau profit dari perusahaan.
Upaya-upaya yang bisa dilakukan perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat adalah dengan memberikan fasilitas pada karyawan, memberikan apresiasi kepada karyawan, memastikan kesehatan karyawan, dan memastikan pencahayaan di ruangan kerja maksimal. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Suatu perusahaan atau pemberi kerja seharusnya bertanggung jawab secara penuh dalam memberikan fasilitas bagi pekerja. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Karena K3 pekerja sangat penting untuk kelancaran memperoleh keuntungan bagi pemberi kerja atau suatu perusahaan. Pemberi pekerjaan harus berkomitmen dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan tempat yang aman dan fasilitas yang menunjang kesehatan kerja seperti menyediakan klinik atau tempat pemeriksaan kesehatan. Selain itu, suatu perusahaan atau pemberi kerja juga harus menerapkan sistem manajemen K3 atau SMK3 yaitu sistem manajemen yang dibutuhkan untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat aman, efisien, dan produktif. Dalam pelaksanaan kesehatan kerja terdapat dasar hukum atau peraturan yang menguatkan. Peraturan atau dasar hukumnya sebagai berikut, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengatakan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam Pasal 22 Ayat 1 tentang pelaksanaan kesehatan lingkungan, Pasal 23 Ayat 1, 23 tentang kewajiban melaksanakan kerja mencakup pelayanan, pencegahan PHK dan syarat kesehatan kerja, serta Pasal 84 tentang sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang berikutnya juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib melindungi keselamatan pekerja melalui penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor Peraturan 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Pembahasan yang terakhir yaitu ada hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Semua orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pekerja juga memiliki hak dan kewajiban terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 12, pekerja memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan K3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua ada memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga ada memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat ada meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang terakhir ada menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditemukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu sedikit dari penjelasan tentang konsep dari keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin teman-teman bisa menambah pengetahuan dari penjelasan singkat saya barusan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.